Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas online via live streaming di akun YouTube RDK Ramadan di Kampus Universitas Gadjah Mada 1441 Hijriah. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada yang didengar kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, serta kepada kita semua sampai akhirnya. Sebelum memulai kelas online kita pada siang kali ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Nadila Azhar. Di sini saya sebagai MC yang akan membersamai teman-teman semua selama kurang lebih 2 jam ke depan di kajian Muslimah and Spring Class RDK UGM, yang dimana di sini kita akan membahas tentang isu-isu muslimah gitu ya. Nah, sebelum memasuki kelas atau materi, saya akan membacakan beberapa peraturan atau mekanisme dari acara ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh yang telah saya buka sendiri. Yang kedua adalah penyampaian materi. Untuk mekanisme pertanyaan sendiri, nanti teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan saat materi berlangsung ke Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, di sini di Muslimah and Spring Class perdana kita ini, kita akan membahas tentang teori dan konsep gender dalam perspektif Islam, yang dimana akan dipandu oleh pemateri kita, yaitu Dr. Murafiah Biofusin. Beliau merupakan salah satu dosen yang giat juga serta aktif dalam permasalahan tentang gender. Nah, beliau lahir di Pemalang pada 6 September 1971. Aktivitas beliau ini adalah sebagai peneliti, pengajar, dan sebagai pendidikan terakhir beliau S1 di program Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1990 sampai dengan 1995. Lalu S2 program tafsir di Ankara University, Ankara Turki tahun 1997 sampai 1999, dan program S3 program tafsir di Ankara University, Ankara Turki tahun 1999 sampai 2001. Adapun untuk aktivitas beliau program magister di Fakultas Sosiologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 sampai sekarang. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui aktivitas serta tulisan dan buku yang telah beliau tulis sangat banyak kali ya. Langsung saja kita ke materi, yaitu materi saat ini adalah tentang gender, yang dimana pembahasan tentang gender ini sudah sering diperbincangkan gitu ya, sudah sering diperbincangkan, tidak hanya diperbincangkan di kalangan orang-orang di Indonesia atau para intelektual saja, namun diperbincangkan pula di kaum muslim saat ini. Nah, lalu bagaimana sih konsep perspektif gender sendiri dalam Islam? Untuk membahas dan mengupas lebih lanjut mengenai permasalahan gender ini, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya diminta untuk bicara tentang teori dan konsep gender dalam perspektif Islam. Ini memang konsep yang sampai sekarang ya masih diperdebatkan. Apakah konsep gender ini sejalan dengan Islam ataukah bertentangan, dan insya Allah kita akan membahasnya kali ini. Nah, untuk memahami konsep gender, kita perlu mulai dari memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan itu ada dua jenis ya, ada dua jenis nih. Nanti sini punya karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain. Perbedaan perempuan secara biologis, secara fisik. Kalau kita membayangkan ya, ada dua bayi, satu laki-laki, satu perempuan, maka perbedaan secara fisik, biologis, baik yang terlihat karena berada di bagian tubuh luar, maupun tidak terlihat karena berada di dalam, itu adalah perbedaan yang ditentukan oleh Allah. Karena ia bersifat takdir, universal, kira-kira laki-laki begitu, perempuan begini, di mana-mana seperti itu, dan bersifat tetap. Bersifat tetap artinya dulu perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis begitu, sekarang juga begitu, besok-besok juga begitu. Contohnya apa? Contohnya adalah organ reproduksi itu. Laki-laki punya penis, kantong sperma, perempuan punya vagina, indung telur, sel telur, rahim, dan seterusnya. Nah, perbedaan biologis seperti ini disebut dengan jenis kelamin atau seks dalam bahasa Inggris. Tapi perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya yang bersifat biologis, ada juga yang bersifat sosial. Berbeda dengan perbedaan biologis, perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial itu dikonstruk atau diciptakan oleh manusia karena ia bersifat ikhtiar, dia lokal, tidak selalu sama cara membedakan laki-laki dan perempuan secara lokal itu, secara sosial itu, dan bisa berubah. Mungkin hari ini di sini seperti itu, besoknya tidak seperti itu. Contohnya apa? Contoh, rambut laki-laki itu pendek, sedangkan rambut perempuan itu panjang. Nah, ini sebetulnya adalah ikhtiar, bukan takdir, karena takdir rambut itu baik laki-laki maupun perempuan kalau dibiarkan pasti sama-sama memanjang. Tapi siapa yang motong rambut laki-laki itu lazimnya adalah pendek, bahkan gundul. Kalau perempuan dipotong tapi tetap panjang adalah masyarakat. Karena ini ditentukan oleh masyarakat, maka bisa berubah. Makanya kita bisa melihat ada laki-laki yang berambut panjang. Contohnya apa lagi? Laki-laki pakai celana panjang, perempuan pakai rok. Ini bersifat lokal. Mengapa? Karena di Skotlandia misalnya seragam siswa laki-laki ya tingkat menengah itu justru rok gitu. Jadi dia lokal dan berubah. Berubah itu misalnya sekarang ya biasa lihat perempuan pakai celana panjang. Pilihan manusia, bukan ketentuan Tuhan. Nah, perbedaan secara sosial inilah yang disebut dengan gender itu. Ya. Jadi isu yang dibawa oleh gender itu sebetulnya adalah isu keadilan dan ketidakadilan. Makanya kita sebetulnya ketika bicara tentang keadilan gender itu sedang mempersoalkan cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan oleh masyarakat yang tidak adil. Jadi bukan sedang mempersoalkan ketentuan Allah. Sebab pada jenis kelamin ini tidak ada isu adil tidak adil. Sedangkan pada gender karena ketentuan masyarakat, manusia, dan tidak satu pun manusia itu adil, maka ada yang adil dan ada yang tidak. Nah, konsep gender ini untuk melihat apakah perilaku manusia masyarakat pada laki-laki dan perempuan itu adil atau tidak.
Kalau tidak adil, karena ini bersifat ikhtiar, maka mesti diikhtiarkan bagaimana caranya supaya sikap terhadap laki-laki dan perempuan itu sama-sama adil. Itu kira-kira ya. Nah, perbedaan biologis dan sosial itu tentu saja tidak hanya berbeda lalu selesai, tetapi bahwa itu ada implikasi panjangnya. Misalnya jenis kelamin ya yang ditentukan oleh Allah itu, laki-laki dan perempuan itu secara biologis punya banyak perbedaan. Ada unsur kimiawi, ada hormon ABC dan seterusnya. Tapi yang paling berbeda sekali dan kelihatan tegur itu adalah karena sistem reproduksinya. Nah, sistem reproduksi ini adalah sistem ya, dia ditentukan oleh Allah. Tapi nanti menilainya, menggunakannya itu sudah ikhtiar manusia. Nah, sistem reproduksi itu seperti apa? Bisa dilihat dalam slide ya, bahwa misalnya organ ada unsur ya. Laki-laki itu hanya 3 itu saja, penis, kantong sperma. Perempuan semua punya padanannya. Ada vagina, indung telur, sel telur. Nah, ada 2 yang laki-laki tidak punya, perempuan punya, yaitu rahim, laki-laki punya padanannya. Yang kedua adalah hormon prolaktin. Prolaktin itu dihasilkan oleh indung telur, dan itu laki-laki tidak punya indung telur, makanya tidak punya hormon prolaktin. Dampaknya apa? Dampaknya adalah laki-laki payudaranya tidak berkembang dan tidak memproduksi ASI, sedangkan perempuan berkembang dan memproduksi ASI. Nah, organ yang berbeda ini penting untuk dikenali supaya apa? Laki-laki dan perempuan itu bisa saling menyikapi sistem yang berbeda ini secara adil. Apa fungsi laki-laki dan perempuan? Karena organ reproduksi perempuan itu lebih banyak, maka fungsinya juga lebih kompleks. Juga masa reproduksinya dan dampaknya. Bisa diperbandingkan ya, fungsi reproduksi laki-laki itu hanya mimpi dan hubungan seksual. Itu pun durasinya semua hitungan menit. Dampaknya secara biologis itu menyenangkan atau memberi kenikmatan. Ini lidatihi ya, artinya dia sebagai dirinya itu menimbulkan sensasi nikmat. Kalau ada masalah bla 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 itu kemudian menjadi sakit, itu lidatihi, itu karena faktor di luar. Mari bandingkan dengan perempuan ya. Perempuan itu fungsi reproduksinya jauh lebih kompleks. Tentu saja hubungan seksual sama, durasinya juga menit. Nah, bagi perempuan, karena karakteristik alat kelaminnya itu berbeda, laki-laki tertutup, perempuan terbuka, maka secara biologis itu resiko, misalnya resiko tertular penyakit IMS ya, infeksi menular seksual, itu jauh lebih tinggi perempuan. Yang kedua adalah resiko juga ada perempuan lebih tinggi. Karenanya pada hubungan seksual yang hitungan menitan itu bisa menyenangkan, bisa secara biologis bisa memberi efek sakit, meskipun secara psikis mungkin bisa memberi efek kebahagiaan gitu. Menstruasi, supaya menstruasi ini sudah mingguan, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, mungkin ada juga yang beberapa hari nggak sampai 1 minggu. Tetapi mingguan ini sudah melampaui jauh dari durasi reproduksi laki-laki menitan tadi ya, ini sudah mingguan. Dan mingguan ini pun ada rasa sakitnya. Al-Quran sendiri menyebut وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. Mereka bertanya padamu tentang menstruasi, katakan bahwa menstruasi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit, menyakitkan gitu. Dia bukan penyakit, kayak dicubit itu cubitan bukan penyakit. Nah, artinya adalah durasi panjang ada sensasi biologis sakit, meskipun ada rasa senang juga karena berarti fungsi reproduksinya berjalan dengan normal. Yang ketiga adalah hamil. Hamil ini bahkan bukan lagi menitan dan mingguan, bulanan, 9 bulan. Apakah ada rasa sakitnya secara biologis? Ada. Al-Quran sendiri menyebutkan dengan istilah wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu biasa diartikan payah di atas payah, payah banget gitu.
Atau mungkin bisa juga diartikan resiko tinggi. Hamil itu 9 bulan. Ada mualnya. Mual ya, mabok ini kalau laki-laki ingin membayangkan rasanya hamil itu kalau naik bis mabok lalu muntah, itu tidak nyaman. Mual, ingin muntah, itu tidak nyaman sama sekali. Kalau Anda naik bis, mungkin turun dari bis, minum teh hangat sudah selesai mualnya. Nah ini tuh bisa berbulan-bulan merasakan mual itu. Dan tidak ada jeda. Tidak ada jeda itu artinya adalah sewaktu-waktu, terutama di kehamilan yang muda ya. Mengapa mual ya? Karena ada makhluk hidup di dalam rahim yang itu terus berkembang. Sangat wajar sekali kalau disebut wahnan ala wahnin. Nah, wahnan ala wahnin ada itu sebetulnya cara Islam untuk mengajarkan manusia agar mempunyai cara pandang yang empati pada perempuan yang sedang mengalami masa reproduksi. Berikutnya adalah melahirkan. Melahirkan itu bisa jam-jaman, bisa juga harian ya. Kalau sesar itu mungkin menitan, 15 menit biasanya sudah rapi. Apakah ada sakitnya? Tentu saja melahirkan itu sakit sekali. Meskipun ada efek psikis menyenangkan, misalnya senang banget punya bayi sampai sakitnya melahirkan itu tidak ada artinya. Nah, seringkali begitu. Tapi bahwa ada efek sakit itu pasti. Nifas juga begitu. Nifas ini lebih panjang dari menstruasi dan lebih banyak darahnya. Kalau menstruasi itu kan ada sel telur ya, keluar dari indung telur, kemudian kalau ketemu sperma cocok terjadilah konsepsi atau kehamilan. Kalau tidak terjadi pertemuan dengan sperma, dia luruh bersama dinding rahim. Makanya dalam menstruasi itu tidak hanya cair tapi juga gumpalan. Nah, laki-laki ini penting untuk tahu supaya apa? Satu, empati, yang kedua adalah dia bisa menjadi suami yang siaga, bisa pengertian. Orang kalau ngerti itu akan berubah sikap, dan sikap yang diharapkan berubah itu adalah empati. Nifas itu seperti menstruasi, tapi ini gumpalan darah yang ada di rahim itu tadinya menyangga ya, dia melindungi janin. Begitu janin keluar, maka sel darah yang menyangga itu dikeluarkan melalui proses nifas. Apakah ada rasa sakitnya? Ya tentu saja, karena rahim itu segini, sekepal ya, sealpukat, lalu hamil itu jadi besar, melahirkan dia kembali menjadi kecil lagi, dan itu ada nyeri-nyeri dan seterusnya. Yang kelima adalah menyusui. Keenam ya, itu menyusui. Menyusui itu bukan lagi bulanan, tapi 2 tahun. Apakah ada sensasi biologis? Tentu saja. Misalnya gini, produksinya lancar, tapi salurannya tidak lancar, itu bisa bikin meriang. Kemudian kalau misalnya ya lancar, produksinya lancar, salurannya lancar, kemudian tidak punya kesempatan ketemu dengan bayi, itu juga bisa. Belum lagi kalau bayi tumbuh gigi, lalu tergigit, lecet, dan seterusnya. Jadi poin dari perbedaan sistem reproduksi ini atau perbedaan biologis laki-laki dan perempuan itu adalah ada 5 pengalaman biologis perempuan yang laki-laki tidak punya: menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Jadi masa reproduksi laki-laki itu menitan, dampaknya itu menyenangkan. Masa reproduksi perempuan itu menitan ada, jam-jaman ada, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada, dan semua ada sensasi biologis sakit. Oke, ini berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, implikasinya adalah sampai sini. Tapi yang perlu diingatkan adalah semua sistem ini diciptakan oleh Allah, tapi menggunakannya, menilainya itu sudah ikhtiar manusia. Misalnya kapan perempuan hamil, apakah harus nikah dulu ataukah sebelum nikah, itu ikhtiar manusia yang menentukan gitu. Bahwa Tuhan memerintahkan menikah tentu saja, tapi bahwa manusia mungkin melakukannya tanpa nikah, nah itu dia mesti bertanggung jawab ya. Artinya adalah bisa ini sistem bisa digunakan secara bertanggung jawab, ada sistem ini bisa dalam arti mungkin digunakan oleh manusia secara tidak bertanggung jawab. Tentu saja yang diharapkan oleh Islam adalah
bertanggung jawab. Nah, ini perbedaan secara jenis kelamin disebabkan oleh biologis dan melahirkan 5 pengalaman biologis perempuan. Yang kedua adalah gender. Gender itu adalah perbedaan sosial. Jadi itu berkaitan dengan cara memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Itu pun disebabkan oleh banyak faktor, bisa geografis, bisa macam-macam. Yang paling dominan itu adalah karena faktor sistem patriarki. Jadi sistem patriarki itu adalah sistem sosial yang mendudukkan laki-laki sebagai subjek tunggal sistem kehidupan, di mana perempuan itu kemudian menjadi objek tunggal, menjadi objek kehidupan. Maka ditentukan oleh laki-laki dalam perspektif laki-laki. Jadi kalau lihat sejarahnya luar biasa sekali. Misalnya pada masa kerajaan Romawi itu ya, ada undang-undang yang membolehkan ayah menjual anak perempuan. Itu lalu apakah boleh menjual anak laki-laki? Itu saja tidak boleh. Lalu di Inggris ya, sebelum tahun 1805, jadi setahun itu dilarang. Tapi sebelumnya adalah ada undang-undang yang membolehkan suami menjual istrinya. Pertanyaannya adalah apakah boleh istri menjual suami? Tidak boleh. Nah, di India itu sampai abad 17 ya. Abad 17 itu ada tradisi sati. Tradisi sati itu begini. Kalau meninggal itu dikremasi, dibakar jenazahnya. Nah, ada satu konsep istri yang baik itu adalah istri yang membakar diri hidup-hidup bersama dengan jenazah suami yang dibakar. Ini namanya tradisi sati. Jadi cara memperlakukan pertanyaan lagi, apakah suami juga harus membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suaminya? Jawabannya tidak. Jadi ini adalah cara memperlakukan laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu menjadi objek kehidupan. Bahkan itu diperlakukan seperti benda, boleh dijual itu kan seperti benda. Nanti pertanyaannya Islam itu melakukan apa? Itu sebenarnya poin dari gender dalam perspektif Islam. Nah, yang kedua adalah patriarki garis keras ya. Kalau patriarki garis lunak itu perempuan sudah menjadi subjek, tapi subjek sekunder, sedangkan subjek primernya adalah laki-laki. Apa bedanya kalau di dalam patriarki garis keras itu perempuan tidak bisa berinisiatif, tidak bisa punya pendapat? Kalau di patriarki garis lunak itu bisa berpendapat, tapi keputusan akhir ada pada laki-laki. Lalu yang disebut dengan musawah atau kesetaraan itu adalah kalau dua-duanya itu menjadi subjek penuh kehidupan. Jadi subjek penuh itu artinya adalah dia sama-sama merumuskan apa itu kemaslahatan, keadilan, kebaikan, merumuskan bersama dan menikmati secara bersama-sama. Dua-duanya wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya. Nah, sistem patriarki seperti ini yang meletakkan perempuan itu rendah atau lebih rendah dari laki-laki, itu bisa melahirkan kedzaliman atau ketidakadilan pada perempuan hanya karena menjadi perempuan. Jadi karena menjadi perempuan lalu disikapi tidak adil, itu kan jelas kedzaliman. Karena menjadi perempuan itu bukan pilihan, dia adalah takdir Tuhan. Maka perempuan tidak boleh diperlakukan tidak adil hanya karena menjadi perempuan, apalagi hanya karena menjadi perempuan yang itu bukan ikhtiar dia untuk memilihnya. Nah, bentuk kedzaliman gender atau ketidakadilan gender itu ada 5. Satu adalah stigmatisasi. Stigmatisasi itu prasangka buruk pada perempuan. Misalnya cara berpikir bahwa perempuan itu sumber fitnah gitu. Nah, cara berpikir seperti ini itu nanti akan melahirkan perilaku yang tidak adil karena semua masalah itu sebabnya adalah perempuan. Bahkan ketika perempuan itu menjadi korban kejahatan, perempuan juga yang disalahkan. Saya contohkan ini ya. Misalnya stigma pada janda misalnya. Janda adalah penggoda suami orang. Misalnya itu stigma prasangka buruk. Maka prasangka buruk ini akan menyebabkan seorang janda yang digoda oleh suami orang dan dia tidak mau sama sekali. Tetapi si laki-laki ini tidak tahu diri ya. Terus saja itu yang disalahkan adalah si perempuannya. Meskipun dia tidak mau gitu. Karena apa? Karena ada stigma buruk tadi. Perempuan sumber fitnah, maka
Misalnya dia diperkosa, maka yang disalahkan adalah perempuannya. Keluar malam sih, bajunya sih, seakan-akan kalau bajunya seperti itu kayak laki-laki itu boleh memperkosanya. Padahal kan tidak boleh sama sekali, apalagi di dalam Islam. Di dalam Islam melihat perempuan telanjang pun tidak berarti lalu dia halal untuk menyetubuhinya. Hanya kepada istri yang dinikahi secara sah, baru itu halal. Kalau enggak ya tidak. Maksud saya adalah cara pandang ini loh yang hanya menyalahkan perempuan dalam sebuah tindakan kejahatan itu adalah tidak. Marginalisasi yang kedua ya, marginalisasi itu peminggiran. Dia bisa bersifat aktif, Anda di tengah lalu dipinggirkan, atau bersifat pasif, Anda di pinggir tapi tidak diajak ke tengah. Nah, peminggiran itu misalnya tidak melibatkan perempuan dalam keputusan penting yang itu kemudian berimplikasi kepada kehidupan bersama termasuk di dalamnya perempuan. Ini contohnya banyak sekali. Misalnya karena anak itu anak perempuan maka difahami bahwa ayahnya boleh memaksa gitu. Ini yang biasa dikenal dengan hak ijbar ya. Sementara ijbar itu berbeda dengan ikroh. Kalau ikroh itu memaksa karena tidak adanya kasih sayang, bahkan ada kebencian. Makanya perkosaan dalam fikih Islam, fikih hukum Islam itu disebut juga zina makruhan. Zina yang dilakukan dengan paksa dan paksaannya adalah seperti itu. Nah, ijbar itu bukan memaksa seperti ini. Ijbar itu sebenarnya lebih pas diartikan memastikan kebaikan karena adanya kasih sayang. Maka hak ijbar itu sebetulnya adalah ayah ini punya kewajiban ya. Kewajiban untuk memastikan calon suami anaknya adalah laki-laki baik. Mengapa? Karena sayang pada anaknya itu. Makanya kalau wali mujbir kemudian diartikan pemaksaan dalam artian apalagi memberi mudarat itu tidak mencerminkan konsep ijbar. Yang ketiga adalah subordinasi. Subordinasi itu memandang perempuan rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Misalnya hanya melihat perempuan sebagai objek seksual, itu merendahkan sekali kepada perempuan. Mengapa? Karena di dalam Islam, semua manusia, laki-laki dan perempuan, itu adalah makhluk fisik, intelektual, dan spiritual. Melihat perempuan sebagai objek seksual itu menurunkan nilai perempuan sebagai manusia hanya sebagai makhluk fisik, intelektualitas dan spiritualitasnya dianggap tidak ada, dan menurunkan lagi sebagai makhluk seksual, jadi unsur fisik lainnya itu dianggap ada, lalu diturunkan lagi hanya sebagai objek. Itu contoh subordinasi. Yang keempat adalah kekerasan, bisa bersifat di luar rumah, di dalam rumah, bisa verbal, misalnya catcalling gitu ya, godain perempuan dengan kelihatannya memuji, hai cantik, padahal dia sedang melihat perempuan, sedang menggoda dan melihat perempuan sebagai objek seksual. Atau fisik, ditendang hanya karena menjadi perempuan, diperkosa misalnya karena perempuan dianggap lemah, kemudian dia merasa berhak untuk melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Yang kelima adalah beban ganda. Beban ganda itu begini, ada pembagian ruang, rumah itu ruangnya perempuan, luar rumah itu ruang laki-laki, sehingga perempuan yang keluar rumah atau punya kegiatan di luar rumah, misalnya kuliah, misalnya kerja, misalnya ngaji dan seterusnya, itu biasanya boleh keluar rumah kalau urusan dalam rumah itu beres. Maka perempuan yang keluar rumah, dia menjadi punya dua beban, punya dua kewajiban, yaitu kewajiban dalam rumah dan kewajiban di luar rumah. Maka perempuan yang bekerja itu di kantor dia punya kewajiban sebagai pekerja, pulang punya kewajiban sebagai istri sana ya, dianggap semua urusan rumah tangga itu hanya kewajiban istri. Gitu. Nah, laki-laki coba bandingkan ya, kalau laki-laki itu nganggur lalu tinggal di rumah dan dia berpikir bahwa urusan rumah itu urusan perempuan, maka laki-laki ini bebannya menjadi 0. Jadi perempuan keluar jadi 2, laki-laki masuk jadi 0. Pertanyaannya, bisakah perempuan aktif di luar dan tidak kena beban ganda? Sangat bisa sekali. Caranya apa? Kalau suami itu meniru Rasulullah, menghayati
pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan bersama. Rasulullah itu masak, Rasulullah itu menjahit, Rasulullah itu memerah susu onta, Rasulullah itu ngomong anak dan cucu. Jadi Rasulullah itu tidak sama sekali menganggap pekerjaan rumah itu kewajiban istri semata, tidak. Maka dalam kalau suami meneladani Rasulullah ini, perempuan bisa berbagi beban secara bersama-sama, atau memandatkan urusan domestik kepada pihak ketiga, memandatkan kewajiban pada pihak ketiga itu biasa dilakukan. Misalnya ketika kita sekolah, itu orang tua sedang memandatkan kewajiban mendidik anak pada lembaga pendidikan. Nah, kembali lagi pada persoalan jenis kelamin dan gender. Kalau pada jenis kelamin ada 5 pengalaman perempuan, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kalau pada gender, ada 5 pengalaman perempuan secara sosial, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Jadi ini penting untuk tahu supaya kita bisa melihat, karena nanti poinnya begini, pengalaman biologis itu kan sudah sakit dari sananya ya, sudah mengandung kira-kira takdirnya itu memang diiringi dengan rasa sakit. Maka sesuatu disebut kebaikan, disebut keadilan, disebut kemaslahatan, itu mestinya tidak menambah rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Gitu. Dia yang disebut dengan kebaikan, keadilan, itu tidak boleh menambah pengalaman biologis perempuan. Itu makin sakit, karena ini orang sakit, ditambah sakit kan tidak adil. Yang kedua, tidak boleh mengandung ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Tidak boleh ada stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban. Sayangnya, seperti saya ceritakan tadi, itu sebagai lensa, gender itu kira-kira begitu. Nah, mengapa dia penting? Karena kita kemudian diajak untuk membedakan mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang itu takdir Tuhan, dan mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang itu sebetulnya keputusan manusia. Dalam sejarah manusia, seperti saya katakan tadi ya, laki-laki itu tidak mengalami diperlakukan tidak manusiawi hanya karena laki-laki. Nah, perempuan itu mengalami. Makanya saya melihat sejarah ya, sampai detik ini, sebetulnya ada 3 level kesadaran apakah manusia itu pernah atau tidak. Nah, ini hanya bisa dilihat dengan kacamata tadi itu. Saya menyebutnya lensa keadilan hakiki, ini bagian dari lensa gender. Nah, apa itu 3 level ini? Level yang pertama adalah level kesadaran terendah. Jadi kesadaran bahwa perempuan itu manusia, ini kesadaran yang terendah adalah mengatakan bahwa manusia itu hanya laki-laki. Perempuan bukan manusia. Ini mencerminkan patriarki garis keras yang tadi vertikal itu, laki-laki di atas sebagai subjek tunggal, perempuan sebagai objek. Jadi perempuan bukan manusia, maka mengapa perempuan tidak dianggap sebagai manusia? Karena manusia itu laki-laki dan laki-laki tidak mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan seterusnya itu. Karena ini alam bawah sadar ya, karena perempuan bukan manusia, maka perempuan diperlakukan secara tidak manusia itu wajar gitu, dianggap wajar. Karena bukan manusia gitu. Ini adalah kesadaran terendah yang menyebabkan kehidupan perempuan itu menjadi sangat membahayakan di setiap level kehidupannya. Nanti kita akan melihat situasi seperti ini ada di masyarakat Arab, dan tidak hanya di masyarakat Arab, tapi seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia ketika Islam datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Islam, ini yang poin pentingnya. Yang kedua, jadi perempuan seperti benda gitu ya di level terendah itu. Bukan manusia, intinya begitu. Jadi manusia itu hanya laki-laki, perempuan bukan manusia, sehingga wajar diperlakukan tidak manusiawi, bahkan seperti benda mati. Sehingga kalau di level terendah ini, sakitnya perempuan, bahagianya perempuan, bahkan menjerit-jerit diperkosa misalnya ya, oleh geng rap, itu adalah perkosaan berkelompok. Itu dianggap tidak penting sama sekali. Mengapa? Ya karena dianggap bukan manusia gitu aja. Dianggap benda, sehingga tangisannya itu tidak penting. Itu pada level kesadaran terendah. Yang kedua adalah level kesadaran menengah. Level kesadaran menengah itu perempuan dianggap manusia, tapi standarnya laki-laki. Maka perempuan itu manusia perempuan itu manusia kecuali pengalamannya sebagai perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki.
Ini level kesadaran menengah yang mencerminkan patriarki, garis lunak tadi, garis lebih lunak. Laki-laki primer, perempuan sekunder. Nah, dalam kesadaran menengah ini, laki-laki menjadi standar kemanusiaannya perempuan. Maka apa yang baik bagi laki-laki, maslahat bagi laki-laki, pola pikirnya adalah pasti baik buat perempuan. Padahal pengalaman biologis maupun sosial perempuan tadi menunjukkan bahwa apa yang baik buat laki-laki belum tentu baik buat perempuan. Apa yang baik bagi orang yang tidak hamil belum tentu baik buat orang yang sedang hamil. Apa yang baik buat orang yang tidak menstruasi belum tentu baik buat orang menstruasi. Tapi dalam kesadaran level menengah ini ada pola berpikir laki-laki menjadi standar kemanusiaan perempuan. Makanya problem-problem kemanusiaan yang hanya dialami oleh perempuan. Saya contohkan ya, angka kematian ibu sekali misalnya. Karena apa? Karena melahirkan. Nah, angka kematian ibu tinggi itu hanya perempuan yang mengalami. Maka dalam kesadaran menengah ini tidak dianggap sebagai problem kemanusiaan. Lalu disebut apa? Sebagai problem keperempuanan. Jadi pengalaman perempuan itu dia dikecualikan dari konsep kemanusiaan dalam level kesadaran menengah ini. Nah, yang ketiga, ini level kesadaran tertinggi adalah memandang bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, standar kemanusiaannya sama, sambil memberi perhatian khusus pada pengalaman perempuan. Jadi ada bukan dikecualikan dari kemanusiaan, tapi justru diberi perhatian khusus pengalaman perempuan ini, meskipun laki-laki tidak mengalaminya. Ini kesadaran yang tertinggi sekali karena perempuan kemudian menjadi standar kemanusiaannya sendiri. Karenanya apa yang disebut sebagai kemaslahatan, adilan, kebaikan, itu adalah sesuatu yang dirumuskan dengan sengaja supaya pengalaman biologis perempuan itu tidak makin sakit. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar untuk meringankan beban ini. Dan secara sengaja mencegah, melindungi, menyelamatkan perempuan untuk tidak mengalami satupun ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Nah, ini adalah kesadaran tertinggi dari kemanusiaan perempuan. Nah, pada kesadaran tertinggi ini tentu saja mencerminkan relasi yang setara, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek penuh sistem kehidupan. Kalau di level terendah kemaslahatan itu, kemaslahatan kehidupan itu untuk siapa? Jawabannya untuk laki-laki. Kewajiban siapa? Kewajiban perempuan. Kalau di level menengah, itu cara berpikir adalah kemaslahatan diutamakan untuk laki-laki. Kalau dalam kesadaran tertinggi, kemaslahatan itu diupayakan bersama dan dinikmati secara bersama-sama. Nah, ini contoh ya bagaimana realitas ketidakadilan itu seperti ini. Kemudian kalau kita bicara sama-sama laki-laki sebagai standar keadilan bagi perempuan, maka hanya akan sampai kemaslahatan formal, keadilan formal. Dan yang hakiki itu kalau kita memberi perhatian khusus pada pengalaman perempuan, sehingga dua-duanya bisa menikmati atau mengakses keadilan. Kalau dalam cara yang menjadikan laki-laki standar, itu bisa jadi perempuan belum bisa mengakses keadilan karena ada pengalaman biologis dan sosial yang bisa dialaminya secara bersamaan, bahkan 10 tahun. Ya, artinya bisa dialami. Oke, sekarang bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, ini poin penting. Islam hadir, saya tadi menyebutkan ya, tradisi sati yang perempuan membakar hidup itu baru dihapus abad 17 Masehi. Bahkan di Inggris tadi itu abad 19 baru perempuan itu suami dilarang menjual istri, dan di akhir abad 19 itu baru perempuan diberi hak untuk memiliki harta. Nah, yang menarik adalah Islam itu hadir pada tahun 611 Masehi sampai 634 Masehi atau abad 7 Masehi. 7 Masehi ya. Sementara 10 abad kemudian, yaitu 17, itu perempuan masih membakar diri, dituntut secara sosial membakar diri hidup untuk menjadi istri yang baik. Dan masih dijual oleh suaminya dan bisa dijual oleh ayahnya.
Nah, mari kita lihat abad 7 itu selama 20 tahun Islam hadir dalam kondisi seperti ini menjadi. Nah, Islam hadir, situasi di masyarakat Arab itu tidak berbeda dengan situasi di tempat lain, di mana perempuan itu masih banyak dilihat sebagai objek kehidupan. Tentu saja ada pengecualian, seperti Siti Khadijah itu pengecualian. Sama di Inggris juga kan ada Ratu Elizabeth. Kita bicara dalam konteks yang umum. Konteks umumnya itu ini dijelaskan oleh Haikal ya, juga oleh beberapa ulama ya. Yusuf Qaradawi misalnya menjelaskan tentang situasi ketika atau bukan, dua ruhnya itu loh kekal kayak laki-laki nanti akan dimintai pertanggungjawaban atau bukan. Jadi kayak lagi hewan, kalau kayak hewan dia tidak akan diminta pertanggungjawaban, kira-kira begitu. Bisa berbuat baik, bisa ibadah perempuan, kalau ibadah dapat pahala atau tidak. Bisa nggak perempuan masuk surga? Itu masih menjadi pertanyaan di kalangan agama. Nah, artinya adalah perempuan masih diragukan manusia atau tidak. Makanya perilaku kepada perempuan juga tidak manusiawi. Apa contohnya dikubur hidup-hidup ya, baru lahir bayi perempuan itu diceritakan dalam Al-Quran, kalau diberi kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan itu, mukanya merah padam karena malu. Lalu berpikir apakah mau dikubur atau dibiarkan hidup. Jadi tradisi mengubur bayi perempuan hidup itu biasa banget. Bagaimana dengan bayi laki-laki, dia nggak ada itu bicara. Kemudian dihadiahkan, dilakukan, dijadikan jaminan hutang, tidak punya nilai saksi, situasinya seperti itu. Termasuk di dalam perkawinan. Di masyarakat Arab pra-Islam itu seperti masyarakat lainnya, karena melihat perempuan sebagai objek kehidupan, maka ya biasa misalnya dinikahkan sebelum menstruasi, lalu diceraikan sebelum menstruasi, dicerai rujuk tanpa batas, bisa cerai lalu rujuk lagi kapan saja, itu tidak ada aturannya. Berikan mahar, laki-laki misalnya teman, saya nikahi adikmu, kamu nikahi adikku, lalu sepakat tidak ada mahar karena perempuan itulah mahar. Di poligami tanpa batas, satu laki, tidak hanya di Arab, sekali lagi di berbagai belahan dunia, satu laki-laki itu boleh secara sosial bisa memiliki istri tanpa batas, yang penting untuk beli, untuk beli dalam arti memberi mahar kalau dinikahi. Kalau budak beli gitu ya. Kalau ini memberi mahar tapi transaksinya sama saja. Statusnya saja yang berbeda. Nah, juga bisa punya budak dalam jumlah tak terbatas. Laki-laki itu bisa punya istri tak terbatas, bisa punya budak perempuan tak terbatas, dan boleh secara sosial ya, boleh menyetubuhinya. Perempuan bisa punya budak, ya, perempuan yang kelas tinggi bisa mempunyai budak, tapi tidak boleh secara sosial pun untuk menyetubuhi budak lainnya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi budak itu hanya profesi untuk melayani yang lainnya, menyiapkan makan, menyucikan, dan seterusnya. Lalu diwariskan, perempuan itu diwariskan, jadi dia seperti benda. Kalau laki-laki meninggal itu hartanya dibagikan pada ahli waris, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Terus dinikahi mahram, misalnya disetubui ya oleh mahram itu, misalnya gini, si perempuan diwariskan kepada ahli warisnya adalah laki-laki, dan laki-laki ini bisa anak kandungnya si perempuan itu. Nah, salah satu hak dari ahli waris itu adalah menyetubuhinya. Maka anak itu bisa menyetubuhi ibu kandungnya yang dia warisi dari ayahnya, atau paman menyetubuhi ponakannya, akan menyetubuhi bibinya, dan seterusnya. Situasinya seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu, Islam datang kemudian melakukan perubahan revolusioner sekali dengan menegaskan bahwa perempuan itu manusia. Nomor satu itu. Ada di banyak ayat, tapi yang paling kelihatan tegas sekali adalah di Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, al-ayat. Jadi wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian bersuku-suku, waja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Tapi yang
mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi gini, ditegaskan dulu manusia. Ini ayat biasanya diterjemahkan berasal dari, tapi menurut saya yang lebih tepat adalah berasal dari itu persamaan. Jadi memang ada min itu lil jinsi, terdiri dari itu bisa. Nah, menegaskan perempuan itu manusia, maka seluruh ayat tentang insan, bashar, nas itu terliputi di dalamnya adalah perempuan. Nah, sekarang setelah perempuan itu manusia, maka ada ajaran tauhid ya. Jadi setiap manusia laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu punya status melekat di dalam dirinya sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Maka laki-laki dan perempuan itu dilarang keras menyembah atau menghamba kepada selain Allah, dan dilarang keras pula menyembah Allah, menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada lainnya. Tidak boleh juga gitu. Ini adalah inti ajaran tauhid. Karena nanti dalam sistem sosial seperti tadi yang meletakkan perempuan sebagai objek kehidupan dan memperlakukan perempuan sebagai hamba sahaya laki-laki, boleh dijual, boleh gitu, itu makna tauhid bisa sangat revolusioner sekali, karena secara sosial tauhid itu pada sistem patriarki adalah larangan keras pada laki-laki untuk untuk memandang, memperlakukan perempuan seperti hamba, karena dua-duanya itu hanya hamba Allah. Jadi ada pergeseran kedudukan yang luar biasa dalam sistem patriarki itu seperti ini ya, perempuan hambanya laki-laki, lalu digeser menjadi seperti ini, dua-duanya hamba Allah. Nah, yang kedua adalah laki-laki dan perempuan di dalam Islam juga sama-sama mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka laki-laki dan perempuan itu sama-sama dituntut untuk aktif mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu. Nah, ini mungkin nanti yang saya sebut sebagai cita-cita tertinggi Islam adalah seperti ini. Maka tauhid ya, maka nilai manusia, inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Adalah tauhid atau sikap benar-benar hanya menghamba pada Allah, yang punya daya dorong sekuat-kuatnya untuk melahirkan kemaslahatan di muka bumi kepada makhluk Allah, termasuk manusia, termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi tauhid itu implikasinya adalah berbuat kemaslahatan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Takwa itu adalah iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang punya daya dorong kuat untuk di muka bumi, termasuk manusia, termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi takwa yang menjadi satu-satunya parameter nilai manusia di hadapan Tuhan, bukan jenis kelamin, bukan suku, bukan bangsa, itu adalah hubungan baik manusia dengan Allah. Ini belum titik ya, ini kadang menurut saya agak keliru kalau hubungan baik dengan Allah lalu titik, tidak. Tapi hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi terutama. Karenanya kalau Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, parameter dari sebaik-baik manusia itu dalam hadis disebutkan anfa'uhum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia laki-laki maupun perempuan adalah anfa'uhum linnas, yang paling memberi kebaikan, kemaslahatan kepada manusia, kepada sesama manusia. Dan orang yang berbuat baik, kemaslahatan menjadi anugerah bagi sesama manusia, itu pasti akan menjadi anugerah bagi semesta. Karenanya ya, ketaatan kepada selain Allah itu tidak ada yang bersifat mutlak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan. Maka ketaatan kepada sesama makhluk, termasuk ketaatan istri pada suami, anak pada orang tua, itu hanya pada nilai, yaitu nilai kebaikan, bukan kepada fi'il.
Maka siapapun yang misalnya ya menuntut ketaatan kita itu hanya boleh dipenuhi kalau tidak maksiat kepada Allah. Jadi kepada nilai kebaikan. Meskipun suami kalau mengajak maksiat tidak boleh ditaati karena ketaatan kepada makhluk itu adalah pada nilai kebaikan. Juga kepada orang tua seperti itu. Nah, status dan amanah melekat tadi itu sebenarnya membangun kesadaran ya. Islam itu membangun kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik. Manusia itu ada dimensi spiritual dan ada dimensi intelektual. Bahkan dua dimensi yang terakhir ini, spiritual dan intelektual, itu adalah jati diri utama dari manusia. Mengapa kalau meninggal fisik itu akan hilang, tapi dua dimensi ini yang non fisik ini dia akan terus hidup melanjutkan di alam yang lainnya. Maka seorang muslim itu melihat dirinya dan alam semesta raya ini tidak hanya sebatas sebagai dimensi fisiknya. Alam semesta raya ini adalah misalnya bagaimana cara pandang spiritual terhadap alam ini. Alam semesta raya ini adalah amanah bagi manusia untuk bisa dikelola dengan cara-cara yang memberi maslahat tidak hanya pada spesies manusia tapi kepada spesies makhluk lain di muka bumi. Sehingga keislaman itu identik dengan kemaslahatan gitu. Dan kemaslahatan itu tidak hanya ke dalam tetapi keluar seluas-luasnya. Tidak hanya keluar maslahat tapi ke dalam juga, tidak boleh dolim ya. Keluar maslahat, ke dalam juga maslahat. Ini identitas keislaman. Maka keluarga yang islami itu adalah keluarga yang memberi kemaslahatan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu memberi kemaslahatan pada keluarga lain seluas-luasnya. Begitu juga masyarakat yang islami adalah masyarakat yang memberi kemaslahatan pada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, dan masyarakat itu memberi kemaslahatan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Negara yang islami apapun namanya adalah negara yang memberi kemaslahatan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara itu memberi kemaslahatan ke negara lain seluas-luasnya. Ini negara yang islami. Nah, Islam yang seperti ini, yang identik dengan kemaslahatan seluas-luasnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak difahami sebagai Islam hanya menjadi rahmat bagi semesta kalau seluruh manusia itu masuk Islam. Tidak seperti itu. Ini harus difahami secara hati-hati, karena kalau standar keislaman, kerahmatan Islam itu adalah semua masuk Islam, maka bagaimana dengan misi para rasul? Para rasul sudah selesai, masih ada yang belum Islam. Apakah kita mau mengatakan bahwa rasul itu gagal misinya? Tentu saja tidak seperti itu. Maka Islam rahmatan lil alamin itu adalah siapa apapun yang pakai atribut Islam, dia harus menjadi anugerah ke dalam dan menjadi anugerah keluar seluas-luasnya. Nah, inilah kira-kira ya mandat manusia laki-laki dan perempuan sebagai hamba sekaligus khalifah fil ard itu adalah wujud ikhtiar kita menjadi seorang muslim itu tidak hanya soleh dan solehah, tapi juga muslih dan muslihat, baik dan memberi kebaikan pada sekeliling kita. Nah, tadi itu ya, cara pandang seperti itu, paradigma dalam melihat manusia seperti itu mengubah sekali apa yang ada dalam sistem patriarki. Misalnya dalam sistem patriarki itu cara pandang pada manusia nomor satu laki atau perempuan nih. Laki-laki dihormati, perempuan dinistakan. Di dalam Islam melihat manusia nomor satu adalah dia manusia. Apapun jenis kelaminnya, apapun sukunya, apapunnya, kalau dia manusia harus diperlakukan secara manusiawi. Itu prinsip dasar di dalam Islam. Cara pandang terhadap manusia. Status dalam sistem patriarki atau masyarakat Arab, termasuk masyarakat Arab itu, dalam sistem patriarki laki-laki itu primer, perempuan sekunder. Di dalam Islam laki-laki dan perempuan itu sama-sama primer sebagai khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan itu, dan sama-sama sekunder karena hanya menjadi hamba Allah. Yang berikutnya nilai ya, kalau dalam sistem patriarki atau masyarakat, termasuk masyarakat Arab waktu itu, melihat satu laki-laki itu lebih mulia dari berapapun jumlah perempuan. Kalau di dalam Islam siapapun ya, siapapun yang lebih bertakwa dia lebih mulia. Maka satu perempuan yang bertakwa, tauhid yang melahirkan kemaslahatan ya, tauhid pada Allah yang melahirkan kemaslahatan pada makhluknya, satu perempuan yang bertakwa itu lebih mulia dari berapapun jumlah laki-laki yang tidak bertakwa.
Dan laki-laki yang bertakwa tentu saja lebih mulia dari berapapun jumlah perempuan yang tidak bertakwa. Laki-laki dan perempuan yang bertakwa itu sama-sama mulia di hadapan Allah. Itu cara pandang yang dahsyat sekali dalam Islam. Yang berikutnya ya, kalau dalam sistem patriarki laki-laki itu aktif memberi instruksi, merumuskan dan sebagainya, perempuan itu sebagai pelaksana. Kalau di dalam Islam dua-duanya itu adalah mesti aktif kerjasama mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Jadi di dalam rumah maupun di rumah dua-duanya itu mesti kerjasama mewujudkan kemaslahatan. Di dalam At-Taubah ayat 71 itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya ya wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Jadi laki-laki yang dan perempuan yang beriman itu saling menjadi penjaga, penolong, pelindung satu sama lain. Aulia itu aulia itu. Dan menarik karena menggunakan kata beriman. Mengapa? Karena hanya orang yang beriman yang bisa punya cara pandang seperti itu. Kalau tidak beriman, susah. Kalau sudah beriman tapi kok masih melihat perempuan dengan cara-cara yang merendahkan, hanya karena menjadi perempuan, berarti imannya ada masalah. Nah, selama 23 tahun itu terjadi perubahan besar-besaran. Apakah perempuan itu manusia? Dijawab langsung oleh Al-Quran tadi. Ya, ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin. Apakah ruhnya kekal perempuan itu? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Sungguh kalian itu pasti akan kembali kepada kami sendiri-sendiri itu. Furada. Untuk apa ya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama di dunia, laki-laki maupun perempuan. Apakah perempuan itu, dipertanyakan dulu ya, bisa berbuat baik atau tidak? Kalau berbuat baik itu dapat pahala atau tidak? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa berbuat baik, mau laki-laki mau perempuan dan dia beriman, maka akan kami beri kehidupan yang indah. Kalau nggak di dunia nanti di akhirat. Itu sama dijamin betul, itu disebutkan min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan. Lalu ada pertanyaan, bisakah perempuan masuk surga? Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa berbuat baik, mau laki-laki mau perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka semua akan masuk surga. Lalu cara pandang seperti itu juga dibarengi dengan sikap konkret ya. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup dilarang keras, melacurkan perempuan dilarang keras, menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang dilarang keras. Tadinya tidak dianggap sebagai saksi diperhitungkan. Nikah sebelum menstruasi Islam mewajibkan harus baligh dulu. Nanti tinggal balignya secara fisik ataukah juga secara mental, sehingga tidak hanya baligh tapi akil baligh, karena perempuan karena laki-laki dan perempuan juga makhluk intelektual dan spiritual itu. Cerai menjadi janda ya, karena nikahnya harus balik, tentu saja dicerai kalau sudah balik. Rujuk tanpa batas, dibatasi at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin atau tasrihum bi ihsan. Cerai yang boleh balik lagi, rujuk lagi hanya 2 kali. Setelah itu pertahankan dengan cara yang bermartabat atau lepaskan dengan cara yang lebih baik. Dijadikan mahar, lalu mahar itu dijamin milik perempuan. Wa atun nisa as-shadaqatihinna nikah. Berilah istri mahar secara ikhlas, secara tulus. Sehingga tidak boleh menjadikan berapapun maharnya itu harus diberikan secara tulus dan tidak boleh menjadi alat untuk mengontrol perempuan secara mutlak. Di poligami tanpa batas, apa yang dilakukan oleh Islam dibatasi. Awalnya itu boleh masyarakat tidak hanya Arab ya, sekali lagi semua masyarakat di berbagai wilayah, satu laki-laki bisa nikah dengan berapapun jumlah perempuan dan tanpa syarat adil. Lalu Islam membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan diingatkan bahwa adil itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Lalu didorong untuk monogami dan diingatkan bahwa monogami itu lebih mudah untuk mewujudkan keadilan. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, anak perempuan yatim yang kalian nikahi, sementara makan harta anak yatim atau menukarnya yang baik dengan buruk itu dosa besar sekali, apalagi kalau menikahinya dengan tujuan menguasai hartanya, maka
kalau khawatir tidak bisa berbuat adil pada mereka, nikahi perempuan lain 432. Tapi kalau khawatir tidak bisa adil pada 432 istri itu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka nikahi perempuan satu saja. Bayangkan itu abad 7 Masehi itu sudah ada ayat ini. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, karena waktu itu masih ada budak perempuan ya. Nikahi satu atau budak perempuan, dalika adna alla ta'ulu, menikahi satu saja perempuan itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi perkawinan yang ideal menurut Islam itu adalah monogami yang adil. Tidak hanya monogami, tapi isinya KDRT, tidak. Monogami tapi adil. Nah itu contoh, lalu diwariskan ya, bayangkan ya, dari dapat diwariskan, lalu dilarang keras untuk diwariskan, lalu menerima bagian warisan sampai 50% dari bagian laki-laki, lalu bisa mewariskan. Itu kan perubahan yang sangat revolusioner sekali. Lalu dinikahi oleh mahramnya, dilarang keras. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum al-ayat. Diharamkan untuk menikahi ibu kandungnya, anak kandungnya, saudara perempuan kandung, bibi dari bapak, bibi dari ibu. Itu luar biasa sekali. Maka selama 23 tahun itu sejarah keadilan Islam adalah sejarah kemanusiaan perempuan besar-besaran. Makanya sahabat Umar mengatakan, wallahi demi Tuhan, inna kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amran hatta anzalallahu ta'ala fihna ma anzalahu qasamalahunna ma qasam. Demi Tuhan, selama sebelum Islam ya, era sebelum Islam, kami sama sekali tidak memerintahkan perempuan, sampai Al-Quran itu terus-menerus turun menyebut-nyebut perempuan, menyebut bagian perempuan, barulah kami sadar bahwa perempuan itu ada dan diperhitungkan. Maka kurang lebih seperti ini ya, di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan seumur hidupnya, sebagai apapun, dimanapun, itu mesti bekerja sama untuk menajamkan sikap hanya menghamba kepada Allah tanpa sambil menghamba yang lainnya, menajamkan tauhid kepada Allah supaya bisa punya daya dorong sekuat-kuatnya untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, termasuk di dalam rumah, sampai kapan akhir. Itu nanti dalam konteks Islam adalah persoalannya pada tafsir atas Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dari Allah pasti adil, tetapi cara memahami, menyimpulkan itu dari manusia, dan tidak satupun manusia itu maha adil. Maka ada tafsir yang adil, ada tafsir yang tidak adil. Kalau Al-Quran secara objektif sebagai dirinya pasti adil. Tadi, jenis kelamin itu ketentuan Allah yang maha adil, maka perbedaan laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin pasti adil. Tapi gender itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh manusia. Tidak ada satupun manusia yang maha adil, maka gender itu bisa adil, bisa tidak, dan tentu saja yang diharapkan itu adalah perubahan atau ikhtiar menuju cara membedakan laki-laki, menyikapi laki-laki dan perempuan secara adil. Jadi tafsir perspektif keadilan gender itu sebetulnya, atau Islam dalam perspektif gender itu ya pemahamannya ini bukan di level Al-Qur'an. Saya kira itu ya Mbak Mutia, pengantar dari saya. Boleh dimulai tanya jawab kalau memang sudah siap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu atas materi yang luar biasa di siang hari ini gitu ya. Di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Saya langsung bacakan. Yang pertama ada dari Gifka. Saat ini ada beberapa perempuan yang sudah menutup auratnya, namun masih digoda. Itu bagaimana Bu menurut Ibu pandangan mengenai kasus seperti itu? Itu ya? Oke, jadi gini, etika pergaulan laki-laki dan perempuan itu setidaknya ada dua yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini berlaku bagi kedua belah pihak. Apa itu? Satu, ghaddul basar. Yang kedua adalah hifdzul furuj. Ya, hifdzul furuj, mengendalikan, mengontrol cara pandang. Ingat ini, cara pandang. Bukan mata, ya.
ada yang memahami ghaddul basar itu menundukkan pandangan dengan cara matanya melihat ke tanah terus, lalu jalan nunduk terus. Nah, saya mau mengutip penelitian Dr. Semiotika Al-Quran ya, namanya Dr. Amrah Kasim. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ghaddul basar itu bukan menundukkan mata fisik. Kalau menundukkan mata fisik itu ghaddul uyun, ya. Al-basar itu ini, di balik ini, yang disebut dengan cara pandang, perspektif, paradigma. Gimana cara mengontrol cara pandang terhadap lawan jenis? Ya, jadi gimana caranya mengontrol al-basar dalam pergaulan lawan jenis itu adalah dengan melihat diri sendiri dan lawan jenis sebagai makhluk spiritual dan intelektual. Tidak semata-mata makhluk fisik, apalagi makhluk seksual. Ya, apalagi makhluk seksual. Jadi kalau kita hanya melihat lawan jenis itu sebatas makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi melihat perempuan hanya sebagai objek seksual, maka karena cara pandangnya begitu, maka lihat perempuan meskipun sudah dibungkus rapat, tapi cara karena ini melihat perempuan sebagai objek seksual ya, maka nanti pergaulan laki-laki dan perempuan itu hanya sebatas pejantan dan betina. Gitu. Melihat lawan jenis itu bawaannya mau nge-seks kira-kira gitu ya, karena tadi objek seksual. Nah kalau selama orang melihat lawan jenis itu sebagai objek seksual, misalnya laki-laki melihat perempuan hanya sebagai objek seksual, maka apapun atribut ya, apapun yang menjadi penanda orang itu adalah perempuan, misalnya ditutup rapat sampai wajahnya ditutup rapat, tapi kok si laki-lakinya melihat perempuan itu sebagai objek seksual dan ditutup rapat itu akan ditangkap oleh otak sebagai tanda keberadaan objek seksual. Gitu. Jadi melihat perempuan ditutup rapat bukan lihat ini perempuan sudah menjaga diri, tapi tutup rapat itu hanya perempuan dan perempuan itu objek seksual. Maka yang ditangkap itu adalah oh ada objek seksual nih. Gitu. Nah itu berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Sehingga kalau selama ini ghaddul basarnya tidak bisa dilakukan dengan baik, maka perempuan tetap akan berbahaya, walaupun tentu saja bisa jadi itu membuat orang segan ya kalau dengan baju tertutup itu kemudian dia berpikir oh ini bukan perempuan atau ini perempuan menjaga diri betul, misalnya laki-laki kemudian berpikir ya selamat, tapi kalau selama ini kepalanya itu lihat perempuan sebagai objek seksual, itu tetap masih membahayakan perempuan. Makanya pertanyaan kenapa sudah ditutup kok masih dilecehkan? Ya karena yang melihat perempuan ditutup itu pikirannya itu masih melihat perempuan sebagai objek seksual. Maka memang menjadi penting sekali kalau Anda misalnya bicara tentang betapa pentingnya perempuan menjaga diri, ya laki-laki juga penting untuk menjaga diri. Gitu. Harus mengontrol ini cara pandangnya. Apalagi kalau kita melihat kekerasan seksual itu pada umumnya pelakunya adalah laki-laki, maka pendidikan bagi laki-laki ini sangat penting sekali. Jangan terus-menerus perempuan dinasehati, oke perempuan diingatkan. Tapi jangan lupa mengingatkan pihak satunya, karena dua-duanya itu mesti ghaddul basar. Nah kalau ya laki-laki dan perempuan itu bisa melatih diri untuk meletakkan diri, mendudukkan diri sebagai makhluk spiritual dan intelektual di samping fisik, laki-lakinya juga saling memandang dengan perempuan, mendudukkan diri sebagai makhluk intelektual spiritual di samping makhluk fisik, dua-duanya bergaul sebagai makhluk intelektual dan spiritual, maka pergaulan laki-laki dan perempuan itu tidak akan seperti pejantan dan betina, tetapi pergaulannya itu akan saling mencerdaskan dan saling mempertajam spiritualitas. Jadi saling laki-laki dan perempuan itu kemudian sinergi untuk
melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah. Ini disebut dengan takwa tadi itu. Makanya libasut takwa ya, libasut takwa bagi laki-laki dan perempuan itu khair, dalika khair, itu terbaik, lebih baik daripada terbaik juga ya. Artinya adalah baju, kalau mau dipahami baju fisik itu adalah baju takwa, itu baju yang seperti apa ya? Baju yang membuat dirinya dan orang lain itu tergerak untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya. Kalau mau diartikan secara spiritual, ya baju apapun harus disertai dengan kesadaran bahwa baju itu harus bisa melahirkan kemaslahatan untuk diri sendiri dan pihak lain seluas-luasnya. Gitu. Ini soal, tidak hanya soal baju ya, ini soal sikap, bahwa baju itu mengingatkan dia untuk selalu selalu memegang teguh sikap hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada libido seks misalnya, tidak menghamba pada kekuasaan, pada harta, dan sikap tauhid atau hanya menghamba pada Allah itu kemudian punya daya dorong untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya. Baju takwa, jadi sikap dalam berbaju, memakaikan diri dengan kesadaran ketakwaan. Nah, yang kedua adalah kalau sudah seperti itu ya, sudah bergaul sebagai makhluk intelektual dan spiritual, maka hifdzul furuj atau menjaga alat kelamin itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Jadi mari kita sama-sama ya, laki dan perempuan itu gimana caranya membuat satu sistem sosial, sebuah nilai sosial yang mendudukkan laki-laki dan perempuan itu tidak hanya sebatas makhluk fisik, tetapi intelektual dan spiritual. Termasuk perempuan pada laki-laki ya. Perempuan, kalau laki-laki pada perempuan ada kecenderungan melihat sebagai objek seksual, dan itu berbahaya sekali. Perempuan pada laki-laki juga begitu, sering melihat laki-laki itu hanya sebagai makhluk ekonomi. Makanya ada istilah punya uang abang disayang, nggak punya uang abang ditendang. Kalau pada perempuan itu adik menggairahkan adik disayang, adik tidak menggairahkan adik ditendang. Itu dua-duanya sama-sama mereduksi nilai laki-laki dan perempuan sebagai makhluk intelektual dan spiritual, dan cara pandang yang sangat fisik tadi itu juga berbahaya di dalam perkawinan. Makanya di dalam Islam itu perkawinan suami istri itu disebut sebagai pasangan zauj. Jadi, suami istri di dalam Islam ini juga perubahan revolusioner. Dua-duanya itu zawaj ya, berpasangan. Berpasangan itu kalau ini kritik terhadap perkawinan di sistem patriarki, karena dalam sistem patriarki perkawinan itu laki-laki memiliki mutlak dan menguasai mutlak perempuan. Di dalam Islam digeser juga bahwa dua-duanya itu adalah pasangan. Juga tujuan perkawinan, ini menarik nih. Tujuan perkawinan kalau dalam sistem patriarki itu seks. Makanya perempuan itu sudah nggak menggairahkan, ya ditendang dengan berbagai cara, entah dicerai, entah diduakan, entah gitu. Dalam Islam, perkawinan itu bukan untuk, perkawinan itu sesuatu yang bersifat spiritual juga. Jadi bahkan tujuan perkawinan di dalam Islam ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, itu sakinah dan sakinah itu ketenangan jiwa kedua belah pihak. Jadi harus hati-hati nih dipahami ya. Wa min ayati an khalaqalakum di dalam bahasa Arab, jamak mudzakkar itu bisa hanya mengandung mudzakkar, tapi bisa juga mengandung dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Makanya aqimus shalah yang wajib itu kan mudzakkar, jamak mudzakkar. Tapi yang wajib sholat adalah dua belah pihak, karena memang ada aturan itu. Maka wa min ayati an khalaqalakum harus diartikan laki-laki dan perempuan gitu. Tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan untuk kalian laki-laki dan perempuan, min anfusikum dari diri kalian laki-laki dan perempuan, azwajan itu suami atau istri, pasangan ya. Jadi bukan istri, karena banyak diterjemahkan istri. Saya mau alasannya begini. Al-Quran itu tidak menggunakan kata zaujah untuk istri, untuk perempuan. Jadi untuk perempuan zauj, untuk laki-laki juga zauj. Contohnya apa? Waya ada muskun anta wa zaujuka, bukan wa zaujatuka.
Jadi zaujun azwaj di dalam Al-Quran itu berlaku untuk kedua belah pihak. Maka min anfusikum azwajan itu diciptakan dari diri kalian untuk kalian suami atau istri. Jangan hanya istri. Kalau istri nanti sakinah itu untuk suami harus dilakukan oleh istri. Tapi kalau untuk kedua belah pihak maka sakinah, ketenangan jiwa di dalam perkawinan itu adalah untuk kedua belah pihak dan harus diupayakan oleh kedua belah pihak. Ini terjemahan yang atau penafsiran yang menurut saya lebih substantif dan kena pada tujuan. Kalau lihat konteks sosialnya adalah sangat kena sekali. Waja'al litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Coba ini ya. Sakinah atau ketenangan jiwa di dalam perkawinan itu hanya mungkin kalau relasi suami dan istri didasarkan pada cinta. Jadi kasih sayang. Kasih sayang itu artinya tidak didasarkan pada kekuasaan dan kepemilikan mutlak, tapi pada cinta kasih. Nah, mawaddah warahmah itu menarik karena mawaddah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu, itu contoh mawaddah. Mawaddah penting tapi tidak cukup. Karena kalau hanya modal mawaddahnya tipis, mudah luntur, yang tersisa adalah egois. Yang penting saya bahagia, bodo amat pasangan saya tidak bahagia. Itu kalau hanya bermodal mawaddah, luntur pula. Maka mawaddah harus bersama dengan rahmah. Rahmah itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia, itu contoh rahmah. Kalau rahmah saja, rahmah baik, tapi kalau rahmah saja tidak cukup. Sebab kalau rahmah saja nanti jadi seperti lilin. Dia memberi kebaikan pada pihak lain tapi dirinya terbakar. Dan itu tidak akan sakinah. Sakinah itu kalau dua-duanya sama-sama saling mencintai dan saling menginginkan kebaikan pada diri sekaligus pasangan. Nah, itu arti dari semar. Ini sangat berkaitan dengan pertanyaan tadi. Mengapa sudah begini tapi kok masih digoda? Ya karena problemnya tidak di perempuan, artinya tidak hanya pada perempuan ya, tidak pada yang dipandang, mau laki-laki mau perempuan, tetapi lebih utama lagi adalah pada pihak yang memandang. Saya kira itu ya Mbak Muti. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa melalui Google Form. Dan insya Allah di sini panitia telah menyiapkan giveaway bagi penanya itu ya. Nah, baik untuk pertanyaan yang kedua dari Mustafa Rensa. Kita tahu bahwa feminis dan Islam muncul pertama kali dalam agar hak perempuan dan potensi diri perempuan bisa terangkat. Yang pada saat itu perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual dan warga kelas pria. Pertanyaan saya ialah, kenapa sekarang sering terjadi benturan yang memuliakan wanita dalam Islam, yang seolah-olah feminis dan Islam bertolak belakang. Padahal akar kemunculannya bisa dibilang sama, hanya pada tempat feminis di Eropa sedangkan Islam di Mekah. Mungkin seperti itu. Saya persilakan kepada pembicara. Jadi gini, jangan berpikir bahwa Islam itu tunggal, Islamnya tunggal tentu saja, tapi pemahaman atas Islam itu kan beragam. Mulai dari yang ultra konservatif sampai dengan ultra radikal. Ada banyak cara pandang dalam memahami Islam. Nah, di dalam feminisme sendiri juga ada beragam model pemikiran, aliran, madhab. Jadi di Islamnya sendiri banyak madhab pemikiran ya. Di feminismenya sendiri juga ada banyak madhab. Jadi bisa jadi benturan itu antara salah satu madhab dengan di dalam Islam dan salah satu madhab di dalam feminisme itu bisa terjadi. Karena tadi dua-duanya itu kan sebetulnya titik temunya adalah
keadilan itu mesti diwujudkan bersama oleh laki-laki dan perempuan dan dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Intinya laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama diperlakukan adil gitu. Nah, soal caranya ini nanti yang akan berbenturan. Berbenturan itu artinya adalah kadang memang tidak ketemu, kadang sejalan, kadang ya tidak hanya di dalam tidak hanya antara Islam dengan feminisme sebetulnya ya yang bisa berbenturan. Di dalam antar madhab Islam itu juga bisa berbenturan satu sama lain karena tafsir. Artinya di level pemahaman atas Islam itu bisa bermacam-macam sekali, bahkan jangankan antara ini dengan yang. Nah, di feminisme juga ada madhabnya juga banyak yang saling benturan, gitu. Jadi bukan pada paradigmanya, bukan pada tujuan bahwa harus diperlakukan adil sama-sama, tapi bagaimana cara mewujudkan keadilan. Ini juga banyak madhab ini di feminisme, banyak madhab, bisa juga benturan satu sama lain. Di dalam memahami Islam juga ada banyak madhab dan itu bisa benturan satu sama lain. Maka bagi saya poinnya begini, feminisme itu ikhtiar untuk memahami keadilan, gitu ya. Islam itu tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan untuk semua pihak, laki-laki dan perempuan kalau dalam konteks ini. Nah, tafsir atas Islam ini kan dari manusia. Maka tafsir yang tidak adil itu sangat mungkin didiskusikan kembali supaya bisa menjadi adil. Nah, di dalam tafsir ini level tafsir ya, level tafsir. Tafsir terhadap Islam ada yang adil, ada yang tidak. Di feminisme ada berbagai madhab. Sangat mungkin sebetulnya yang benturan itu adalah antara feminisme, ya, madhab misalnya feminisme kan harus adil pada perempuan, dengan tafsir kayak gini, sekali lagi nih, tafsir dari manusia ya, dengan tafsir pada Islam yang tidak adil. Jadi tidak benturan antara feminisme dengan Islam, tapi benturan antara feminisme dengan tafsir atas Islam yang melahirkan ketidakadilan. Karena nanti misalnya begini ya, ayatnya seperti kayak tadi ya, poligami, ayatnya kan seperti itu, lengkapnya ya. Kemudian ada konteks di mana satu laki-laki tadinya bisa menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas, lalu ayatnya seperti itu, lalu kesimpulannya apa? Itu kan bisa bermacam-macam. Ada kesimpulan yang mengatakan bahwa poligami itu disarankan karena fi'il amar gitu. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Nah, pertanyaannya yang menggunakan kalimat perintah itu kan tidak hanya poligami, perang juga kalimat perintah, tapi kan tidak tujuan utama dari ayat perang itu adalah ayo perang kapanpun, kan tidak begitu. Dalam kondisi tidak bisa mempertahankan hidup kecuali karena sedang diperangi kecuali dengan melawannya, maka perang diizinkan. Tidak yang dalam kondisi damai lalu tiba-tiba punya inisiatif untuk menyerang. Nah, itu kan tidak itu. Begitu juga dengan poligami ini, ada yang punya argumentasi begitu, tapi juga ada yang mengatakan bahwa poligami itu hanya pintu darurat, sehingga itu di mana peperangan terus-menerus berlanjut dan hidup sebagai keluarga yang tidak ada laki-lakinya itu sangat berbahaya. Itu kemudian kalau dikompromikan, seperti kayak perang tadi dikompromikan. Nah, ini sudah berbeda. Nah, sangat mungkin benturan itu terjadi pada antara feminisme dengan cara memahami bahwa poligami itu adalah perkawinan ideal. Cara memahami, sekali lagi ya, kita tidak sedang mengkritik ayat, tetapi cara menyimpulkan, karena ada kesimpulan yang berbeda bahwa
perkawinan yang ideal di dalam Islam atas dasar ayat itu dan pergerakan nilai yang dibawa oleh Al-Quran adalah monogami yang adil. Kalau kesimpulan ini tentu saja tidak bertentangan, gitu. Jadi mesti ada kesadaran bahwa di dalam feminisme itu ada banyak mazhab, di dalam memahami Islam itu juga banyak mazhab. Antar mazhab di dalam feminisme bisa saling berbenturan, antar mazhab di dalam Islam juga bisa saling berbenturan, sehingga yang pada umumnya difahami sebagai benturan itu sebenarnya adalah feminisme dengan salah satu cara berpikir di dalam Islam yang melahirkan keadilan. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Afla. Ketika kita menyimak pemaparan yang dikatakan bahwa ketidakadilan sosial sepanjang sejarahnya diakibatkan oleh perempuan itu sendiri dianggap sebagai objek dalam kehidupan. Nah, namun Islam datang dan membawa kemaslahatan bagi perempuan. Lalu bagaimana tanggapan dari pemateri mengenai munculnya kembali perempuan yang dianggap sebagai objek di kehidupan saat ini? Apakah hal ini dikarenakan karena masyarakatnya tidak menerapkan Islam dalam kehidupannya atau seperti apa? Karena faktanya Islam sendiri memiliki aturan tersendiri yang mengatur antara laki-laki dan perempuan, yang dimana mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mencari ridho Allah. Mungkin kepada pemateri saya persilakan. Oke, jadi sistem patriarki itu sebetulnya sistem nilai, ya, sistem nilai yang itu bisa muncul di mana-mana dan dalam berbagai bentuk, gitu. Kita ini mewarisi cara pandang patriarki yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu. Ya. Saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan, kita ini lahir dan sama-sama menjadi anak kandung dari budaya patriarki. Jadi sejak kecil kita itu diberi nilai, diberi contoh, melihat, lalu membentuk sebuah kebiasaan yang itu diwarnai oleh sistem patriarki. Maka sangat mungkin nih di alam sadarnya kita berpikir bahwa perempuan itu manusia seutuhnya. Tapi alam bawah sadar bisa jadi belum. Saya sering melakukan exercise ya, dengan bertanya begini. Coba ya, saya mau nanya Mbak Mutia. Kalau saya mengatakan ada seorang pengusaha berkunjung ke luar kota, selama di luar kota itu dia tidur bersama istri temannya di satu hotel yang sama, di satu kamar yang sama, di satu ranjang yang sama, di satu selimut yang sama. Itu apa yang langsung muncul di pikiran Mbak Mutia? Apa yang sedang terjadi? Satu kata saja. Pasti ada apa-apanya. Apa misalnya? Hubungan seksual. Nah, iya, berarti terjadi apa? Terjadi zina misalnya gitu ya? Iya. Oke, zina. Mungkin yang langsung masuk di kepala kita tuh zina, selingkuh, apalagi ya, tidak senonoh, intinya negatif. Kalau saya lanjutkan cerita saya ya, nama pengusaha itu adalah Nyonya Muriati Sudibyo. Terjadi nggak perzinahan itu? Dia tidur bersama istri temannya, sama-sama perempuan kan? Nah, jadi apa artinya ketika saya sebut pengusaha, yang refleks muncul di kepala adalah laki-laki. Ya kan? Laki-laki. Nah, itu artinya adalah alam bawah sadar kita itu masih mengatakan bahwa pengusaha itu pasti laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah apakah perempuan itu manusia?
itu sangat mungkin dalam kondisi sadar kita mengatakan manusia dong, kayak gitu ya. Tapi sangat mungkin alam bawah sadar kita belum. Sehingga berbuat ketidakadilan, kedoliman pada perempuan hanya karena menjadi perempuan itu menjadi sesuatu yang biasa dan refleks. Gitu. Jadi ini soal alam bawah sadar ya. Itu betapa kadang tertatih-tatih gitu. Islam 23 tahun itu sudah waktu yang sangat sebentar sekali untuk mengubah sebuah kesadaran. Tapi Islam kalau lihat sejarahnya itu fondasinya sangat kuat sekali mengubah posisi perempuan dari objek menjadi subjek. Nah karena itu ya, maka sangat mungkin nggak usah jauh-jauh lah ke barat, nggak usah jauh-jauh lah di sana. Sangat mungkin di dalam diri kita sendiri itu masih ada kesadaran patriarki yang sangat kuat sekali. Tidak hanya melihat perempuan sebagai objek, tetapi melihat diri sendiri sebagai objek. Itu bisa terjadi. Objek seksual ya. Misalnya kita itu terobsesi sekali untuk bisa menarik di hadapan laki-laki secara fisik. Nah, itu sebenarnya sudah meletakkan diri sebagai objek. Beda dengan gimana caranya saya bisa kerjasama dengan laki-laki untuk mewujudkan kemaslahatan. Apa ya yang bisa disinergikan? Itu beda dengan dari gimana caranya bisa menjadi makhluk. Kalau prinsip dasar dalam Islam yang model tadi ya, tauhid dan kemaslahatan itu sebetulnya nilai kita itu ditentukan oleh saya manfaat karena itu saya ada. Sehingga tadi ya khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka yang menyibukkan diri sebagai seorang muslim adalah gimana caranya semua yang saya punya itu bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya, bisa membuat saya menjadi anugerah seluas-luasnya. Karena yang disibukkan dengan cara apa ya yang bisa membuat saya manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi lingkungan saya seluas-luasnya. Bukan yang apa ya yang bisa membuat lawan jenis itu tertarik pada saya, tidak gitu, tapi apa ya yang membuat saya itu bisa manfaat. Itu kalau kita sebagai subjek kehidupan adalah seperti itu. Jadi tidak hanya laki-laki melihat perempuan sebagai objek, tapi perempuan juga dikonstruk oleh sistem ini untuk merasa bangga menjadi objek seksual. Lalu digoda, misalnya jalan bersama nih beberapa perempuan. Yang si A digoda, si B tidak. Itu dibuat B merasa minder karena tidak menarik sehingga tidak digoda. Itu cara sistem konstruk sosial itu sampai pada kesadaran begitu. Nah, tantangan utamanya memang jadi mengapa masih begitu ya? Memang kita sedang berhadapan dengan tadi ya alam bawah sadar yang masih sangat patriarki baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Maka tantangan dari mewujudkan atau melihat laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subjek kehidupan itu ada di dalam dan ada di luar sistem itu. Coba perhatikan ya dunia industri ini. Dunia industri itu kan kita dibombardir ya. Iklan-iklan di TV itu umum sekali, jual apapun. Ini kan sebetulnya bisa iklan itu meminjam cara berpikir masyarakat, tapi di sisi yang lain juga sedang mengajak masyarakat untuk melestarikan satu cara berpikir tertentu. Coba perhatikan iklan-iklan di dunia industri itu. Produk apa saja, mau mobil sampai deterjen ya, itu ada cara berpikir kalau menggunakan produk kami, perempuan jadi lebih menarik di hadapan laki-laki. Itu atau laki-laki jadi lebih menarik di hadapan perempuan. Mengapa mobil-mobil mewah itu modelnya selalu perempuan ya? Banyak, ya ada dua-duanya, tapi banyak sekali hanya perempuan. Itu karena ada cara berpikir laki-laki punya mobil itu menarik bagi perempuan. Mobil itu misalnya gitu ya. Ada itu yang sedang dibangun. Nah, sebaliknya misalnya iklan-iklan ya sampai ke deterjen itu kan kalau pakai deterjen X, maka perempuan menjadi makin cantik, makin itu kan rada-rada bukan rada ya, itu bohong banget.
Tapi kita diajak berpikir untuk, karena mengapa iklan begitu ya, karena ada obsesi di dalam, dianggapnya di dalam pada umumnya perempuan untuk bisa menarik bagi laki-laki, atau obsesi bagi laki-laki untuk menarik itu. Nah itu sebenarnya sedang diubah oleh Islam untuk melihat laki-laki dan perempuan tidak hanya melihat orang lain, tapi juga melihat dirinya, mendudukkan dirinya, memosisikan dirinya dan memosisikan orang lain, jangan sebatas makhluk fisik, apalagi makhluk seksual. Nah, sehingga laki-laki dan perempuan itu dituntut untuk mendaya gunakan kemampuan intelektualitasnya itu untuk kemaslahatan seluas-luasnya. Dan itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain, ada akal dan budi. Maka nilai manusia sekali lagi di dalam Islam itu ditentukan oleh takwa, dan takwa itu salah satu parameternya adalah sejauh mana kita bisa menjadi anugerah dalam kehidupannya seluas-luas. Maka nanti orang Muslim itu parameternya apa? Ya tadi yang disebut muslih itu, muslih. Dia baik dan memberi kebaikan memberi anugerah pada lingkungannya seluas-luasnya. Makin luas manfaat, makin muslih, makin Islam. Pasangan suami istri juga begitu. Gimana pasangan suami istri yang ideal di dalam Islam? Kalau di dalam masyarakat patriarki itu sama-sama ganteng, sama-sama cantik kan gitu, sama-sama misalnya bahkan kalau dalam masyarakat patriarki itu laki-lakinya harus lebih segala-galanya, lebih kaya, lebih pintar, lebih ini. Kalau perempuan nggak lebihnya, nggak apa-apa kalau perempuan. Sampai pada tinggi badan. Yang ideal itu kayak apa? Laki-laki lebih tinggi, kan gitu. Sampai pada tinggi badan. Kekayaan tuh kan, laki-laki lebih semuanya. Itu konstruk sosial sistem patriarki itu. Tapi kalau di dalam Islam tidak begitu. Suami istri yang ideal itu seperti apa? Ya suami istri yang bisa sinergi, misalnya gini ya, dia baik dan bisa melahirkan kebaikan seluas-luasnya sebagai individu. Nah, begitu menjadi suami istri, ini menjadi tim gitu. Suami istri ini yang ideal adalah suami istri yang bisa menjadi tim untuk sama-sama menajamkan sikap hanya menuhankan Allah, hanya menghamba pada Allah, sehingga bisa sinergi untuk melahirkan kemaslahatan yang lebih luas dibandingkan ketika sendiri. Kemaslahatan kepada siapa? Pada kedua belah pihak tadi ya, mawaddah warahmah, kemudian kepada keluarga, kepada masyarakatnya, kepada dunia, dan seterusnya, seluas-luasnya. Jadi ya siapapun kapanpun kalau punya memosisikan diri sebagai objek, membiarkan diri sebagai objek atau diperlakukan orang lain sebagai objek, ya memang sedang berlangsung itu sistem patriarki, bukan sistem Islam. Kira-kira gitu, bahwa nanti ya ada sistem patriarki, ada tafsir agama yang nuansanya patriarki ada. Jadi patriarki itu bisa mewarnai banyak hal, termasuk tafsir atas agama. Tafsir ya, tafsirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurah yang telah berbagi ilmu bersama kita. Untuk lebih memantapkan kita, saya meminta Ibu memberikan closing statement-nya kepada pembicara. Saya persilakan. Oke, jadi menjadi muslim ya, itu adalah proses panjang terus-menerus sepanjang hidup. Jadi kita ini, keislaman kita itu ditentukan oleh ikhtiar kita terus-menerus sepanjang hidup sampai akhir. Lalu nanti Tuhan yang akan memutuskan kira-kira yang kalau kita sudah meninggal, jasad kita sudah dimakamkan, itu hanya satu yang ditanya oleh katakanlah tokoh agama yang memimpin proses pemakaman, hanya diminta untuk satu kesaksian. Apakah jenazah kita yang sudah dikuburkan itu orang baik atau tidak? Kuncinya itu satu doang.
bukan kaya atau tidak, cantik atau tidak, sekolah tinggi atau tidak, semua itu hanya punya nilai spiritual kalau digunakan sebagai media untuk kemaslahatan. Maka mudah-mudahan ya, apapun yang kita punya, tubuh ini kan fisik, tapi dia akan bernilai spiritual kalau digunakan untuk kemaslahatan. Mobil mungkin kita punya, dia material, tapi kalau digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan, dia punya nilai spiritual. Jadi gimana caranya, meskipun kita sudah masih menjadi makhluk fisik, tapi kita tetap bisa menjadi makhluk spiritual. Dan puasa sebulan ini sebetulnya adalah waktunya menggembleng diri untuk bisa dimensi spiritual, intelektual kedirian kita itu lebih menonjol daripada dimensi fisik. Makanya jaga jarak aman dari hal-hal yang bersifat fisik, dan jaga jarak aman itu terjadi hanya dan hanya kalau semua hal yang bersifat duniawi, bersifat fisik, itu menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah. Terima kasih, agak panjang prosesnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah antusias mengikuti kelas online pada siang hari ini. Saya selaku MC mewakili pembicara, mohon maaf atas segala kekurangan selama penyampaian materi. Saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Dan bagi peserta yang beruntung akan dihubungi panitia untuk penyerahan giveaway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas online Muslimah Einstein Class selanjutnya.